menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara
bagimu, sukacita surga yang penuhiku. Sukacita surga yang penuhiku. Sukacita surga yang penuhiku. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Ku
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, gereja yang bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai takkan berkekurangan. Berpegang pada firman kehidupan, bagian yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib
dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita segarkan ingatan kita bahwa di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja bukanlah gedungnya atau tempat ibadah. Di dalam Alkitab yang dimaksud dengan gereja adalah orangnya, yaitu sekumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkehendak agar gerejanya tiada beraib dan tiada bernoda dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Hal ini hanya dimungkinkan apabila gereja Tuhan berpegang pada firman kehidupan. Di sini firman Allah disebut sebagai firman kehidupan, sebab firman Allah berkuasa untuk memberi hidup dan berkuasa untuk memelihara kehidupan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Allah yang berkuasa untuk memberi dan memelihara kehidupan ini tidak lain daripada Tuhan Yesus sendiri, Allah yang menjadi manusia. Gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia. Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan pertama berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari. Tuhan Yesus telah memberikan kepada gerejanya suatu pola untuk berdoa. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita memulai doa dengan memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal kedua yang perlu kita doakan adalah berdoa untuk keperluan Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal ketiga yang perlu kita doakan, yaitu berdoa agar Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sukar bagi kita untuk bisa menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, bila hidup kita sering berkekurangan, terlilit hutang yang tidak sanggup kita bayar, atau menjadi peminta-minta. Sebaliknya, bila kita menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, kita tidak akan berkekurangan. Firman Allah berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Karena itu, jadilah orang benar yang hidup benar. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Karena itu, kita perlu mematuhi perintah Tuhan Yesus yang berkata, karena itu berdoalah demikian: berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Supaya tidak berkekurangan, Tuhan Yesus mengajar kita untuk merendahkan diri kepada Allah. Berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, berarti mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah.
Berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti kita mengakui bahwa kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti mengakui ketidakberdayaan kita untuk hidup tanpa Tuhan. Berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti setuju dengan ajaran Tuhan Yesus yang berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tanpa dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, hidup kita akan berbuah banyak seperti buah keberhasilan, buah kecukupan, buah kebahagiaan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan sebagainya. Orang sombong tidak akan mau mengucapkan doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebab mereka mungkin merasa sanggup melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Firman Allah mengingatkan, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Firman Allah mengingatkan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Allah mengingatkan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Orang yang merasa bisa hidup tanpa Tuhan pasti akan binasa. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Karena itu, supaya kita bisa menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, kita perlu mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk setiap hari merendahkan diri, berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dengan demikian kita mengaku bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Dengan demikian kita mengaku bahwa kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa mencukupi segala kebutuhan hidup kita dan tidak berkekurangan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber rezeki kita. Bukan pejabat pemerintah, bukan konglomerat, bukan orang tua, bukan warisan nenek moyang, bukan koneksi dan sebagainya. Berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti percaya kepada firman Allah yang berkata,
Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berarti percaya kepada firman Allah yang berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pertanyaannya adalah, apa buktinya seseorang betul percaya bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya? Pertanyaannya adalah, apa buktinya seseorang betul percaya bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Buktinya adalah kita akan mematuhi perintah Tuhan Yesus. Kepada pemuka agama zaman dahulu, Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa yang satu, yaitu persepuluhan, harus dilakukan, dan yang lain, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, jangan diabaikan. Jadi apabila ada yang mengatakan bahwa persepuluhan adalah ajaran perjanjian lama yang sudah tidak berlaku lagi untuk orang percaya di perjanjian baru, mereka belum membaca Alkitab dengan teliti. Jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa persepuluhan harus dilakukan. Firman Allah berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Firman Allah mengajarkan bahwa 1/10 dari seluruh penghasilan kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Bila kita bekerja dan mendapat upah Rp10.000, hanya Rp9.000 milik kita. 1/10 atau Rp1.000 adalah milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Bila kita punya ayam petelur yang bertelur 10 butir, hanya 9 butir telur milik kita. 1/10 atau 1 telur yang terbaik adalah milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Bila kita punya pohon mangga yang berbuah 10 buah mangga, hanya 9 buah mangga milik kita. 1/10 atau 1 buah mangga yang terbaik adalah milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Di manakah kita mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan ini? Firman Allah berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Allah mengajarkan bahwa kita mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan di rumah perbendaharaan Tuhan, yaitu di gereja setempat di mana kita mendapat makanan rohani. Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan kepada setiap orang yang setia mengembalikan persepuluhan di rumah Tuhan. Bila ada yang ragu, firman Allah berkata, ujilah aku. Tuhan mengizinkan kita menguji Tuhan. Apakah benar
Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan bila kita setia mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Di belakang saya ada foto pendeta R.T. Kendall. Pendeta Kendall pernah menjadi gembala sidang sebuah gereja yang bernama Kapel Westminster di kota London, Inggris. Setiap hari Minggu, sekitar 5.000 orang menghadiri kebaktian di gereja yang digembalakannya. Meskipun dia adalah gembala sidang dari sebuah gereja besar di kota London, situasi keuangan pribadinya berantakan. Dia hampir bangkrut karena hutang. Dia sangat tertekan dengan beban hutangnya. Dia mulai mencari Tuhan dan menyelidiki kitab suci untuk menemukan jawaban bagi situasi ini. Dia menemukan bahwa Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya kepada mereka yang setia mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan untuk ketidaksetiaannya dalam mengembalikan persepuluhan pribadinya. Dia mulai mengembalikan persepuluhan. Dalam 2 tahun, dia keluar dari jerat hutang. Dan selama dia setia dengan persepuluhannya, dia tidak pernah perlu berhutang lagi. Tahun depan, Pendeta Kendall akan merayakan ulang tahun yang ke-90 tahun. Berkat berkelimpahan dari Tuhan bukan hanya berkat keuangan, tetapi juga berkat kesehatan, berkat sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Setia mengembalikan persepuluhan adalah cara yang ditetapkan oleh Tuhan agar kita bisa hidup tanpa berkekurangan. Karena itu, supaya kita bisa menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, kita perlu mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk setia mengembalikan persepuluhan. Dan setiap hari berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebagai pengakuan iman kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita senantiasa membutuhkan pertolongan Allah untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Kita perlu berdoa tiap hari, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebagai pengakuan iman kita bahwa Bapa di sorga adalah sumber rejeki kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Katakan tak pernah berubah, Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan, Ku yakin Tuhan memberkati. katakan Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan, Musim akan selalu berganti,
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari bersama kita nyatakan, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. katakan, Musim akan selalu berganti, kasih-Mu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan, ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. mari bersama katakan, Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan dengan iman, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan Ku yakin Tuhan melindungi. burung di udara, Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari bersama katakan, Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku,
menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjauh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Yesus, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita katakan, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu, Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkan kami dan pelihara kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami mau bersyukur, mari kita sembah Dia, Oh yang pelihara hidup kami. Terima kasih atas segala Yesus yang menyucikan. Terima kasih Bapa, Kau pelihara hidup kami. Terima kasih Yesus, perlindungan kami, kota benteng hidup kami, penyelamat kami, Allah kami yang hidup. Kami mau bersyukur Tuhan. Sikana bara ya sanda di kanara bara. Mari sembah Dia. Sikana ya sanda di kanara bara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allahku. Sikakara bara. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus
Mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini? Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Firman kehidupan, yaitu firman Allah yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan, adalah Tuhan Yesus sendiri, firman atau Allah yang telah menjadi manusia. Supaya maksud Tuhan agar gerejanya menjadi gereja yang tiada beraib, tiada bernoda, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia tercapai, maka gereja harus berpegang pada firman kehidupan, yaitu memelihara hubungan yang benar dan akrab dengan satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah atau firman yang telah menjadi manusia, Allah atau firman yang berkuasa untuk memberi hidup dan memelihara kehidupan. Hubungan yang benar dan akrab dengan Tuhan Yesus dipelihara dengan berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa setiap hari, yaitu dengan berdoa agar Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Kita memutuskan untuk mematuhi perintah Tuhan Yesus untuk setia mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, dan setiap hari berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebagai pengakuan iman kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita, dan sebagai pengakuan iman kita bahwa Tuhan adalah sumber rezeki kita. Mari kita berdoa. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ampunilah ya Bapa, bila kami pernah hidup seolah-olah kami bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Ampunilah ya Bapa, bila kami pernah tidak setia dalam mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami mengaku bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami mengaku bahwa kami senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan hidup kami. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber rezeki kami. Tolong kami Tuhan untuk setia mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tertib berdoa setiap hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sehingga dengan demikian kami bisa hidup tanpa berkekurangan. Ilialamo kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kapadato kakaralaba kusyai. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini kepada saudara sekarang ini. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu
di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban, dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur, dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya.
Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku Saya mengaku saya orang berdosa. saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Saya percaya Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. yang menjadi manusia. Saya percaya Saya percaya Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga dipandang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tenun termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya kau di laut menerus. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Tak gentar, ya tak
Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau WhatsApp ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Berikan bagi kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan kasih-Mu. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia. Jiwaku Tuhan, jiwa. Mari bersama katakan, kami angkat hati kami Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, kemurahan-Mu Yesus. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar.